واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, sebelumnya harap dimaafkan dan dimaklumi atas keterlambatan yang sama sekali tidak direncanakan ya, karena tadi di jalanan bahkan sempat ganti pakaian ya, ganti kostum, karena aslinya saya pakai sarung tadi, jadi di pinggir jalan harus ganti busana dulu ya, karena keperluan supaya nggak kebanjiran. Hujannya sangat deras ya di Bekasi sana. Alhamdulillah pas sampai Pondok Kopi kering banget, masya Allah. Kontras, sangat kontras. Dan di sini nggak tahu nih ya, mungkin sebentar lagi insya Allah ya. Kita lanjutkan kajian kitab Khudh Aqidatak atau terjemahannya yaitu Ambillah Akidahmu. Sampai di pertanyaan keberapa ibu-ibu sekalian terakhir? Masih situ ya? Iya. Apakah ada makhluk yang mempunyai pengetahuan tentang yang gaib gitu ya? Sebenarnya itu sudah dibahas sih. Bukannya udah dibahas itu tentang mengetahui hal yang gaib? Hah? Oh begitu. Oke. Pertanyaan nomor 15, apakah ada makhluk yang mempunyai pengetahuan tentang yang gaib? Tidak, jawaban tidak. Tidak ada seorang pun yang memiliki pengetahuan tentang yang gaib kecuali apa yang Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW. Saya kok ngerasa kayak tanya kayak udah gitu. Belum ya? Oke. Allah Ta'ala berfirman, Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Dialah yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridainya. Dan Nabi SAW bersabda, la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Maka di sini gaib yang dimaksud gaib yang mutlak. Gaib yang mutlak. Adapun gaib yang nisbi, maka manusia bisa mengetahui, atau sebagian dari manusia atau sebagian dari pihak bisa mengetahuinya ya. Gaib yang mutlak sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di surat Luqman akhir-akhir, dari 5 perkara mafatihul ghaib, 5 perkara kunci-kunci gaib. Namun pada asalnya sesuatu yang gaib itu memang tidak diketahui oleh manusia. Kalau tidak salah saya pernah menyebutkan rincian tentang penampakan jin. Kira-kira gimana Umhat pada pekan lalu atau pada pertemuan lalu? Bukankah begitu? Atau di kajian lain ya? Tentang penampakan tasyakul, takhayul itu? Bukankah di sini? Atau untuk memastikan kita dengar kembali rekaman yang lalu? Iya, jadi kalaupun terjadi penampakan, itu kita tidak bisa memastikan bahwasanya seperti itulah wujud asli jin itu.
Karena bagaimanapun jin itu gaib bagi kita. Kalau kita melihat baik secara takhayul maupun secara tasyakkul, bentuk perwujudan, ketahuilah belum tentu itu aslinya. Belum tentu itu aslinya. Bahkan pernah ada seorang murid ya kesurupan jin yang gayanya kayak kuntilanak. Kemudian saya nafikan, enggak, kamu tuh bukan kuntilanak. Kamu tuh berubah-ubah sesuai dengan kemauan kamu gitu. Terus dia sendiri yang bilang, terus saya apa Ustaz? Terus ya nggak tahu kata saya. Dia sendiri yang bingung dengan perwujudannya, hakikatnya apa. Ya, maka apa yang berwujud ini itu sebenarnya tergantung dengan apa? Kearifan lokal. Ya. Kearifan lokal. Kayak di sini nggak ada vampir, nggak ada apa, nggak ada. Kalau misalnya di Jakarta ada vampir, jadi film, ya nggak jadi setan. Maka nggak cocok, nggak relevan. Makanya setan tuh mau sendiri juga. Kalau saya jadi vampir nggak bisa lah di sini gitu. Marketingnya kurang gitu loh. Jadi cari yang sesuai dengan mindset kearifan lokal. Maka itu menunjukkan bahwasanya perwujudan mereka itu bukan semata-mata bentuk asli mereka, kita nggak tahu apakah iya atau enggak, Allah alam. Tapi kok bisa serupa dengan mindset manusia sekitar. Maka kita tidak tahu gaib tersebut. Pertanyaan ke-16, apakah diperbolehkan memakai jimat? Di sini dicontohkan seperti benang, gelang, atau kalung dengan keyakinan bahwa benda tersebut memiliki khasiat untuk menolak bala. Khasiat itu dari bahasa Arab, dari kata khasiyah, yaitu spesifikasi, kekhususan. Ya, manfaat untuk menolak bala. Bala maksudnya di sini adalah musibah. Ya, menolak bala di sini bisa dimaknai bala sudah ada kemudian dihilangkan dengan jimat ini, atau bala belum ada dan ini jimat sebagai bentengnya, penolaknya. Maka jawabannya tidak, hal itu tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri, yaitu Allah Azza wa Jalla yang mampu. Maka makhluk tidak mampu, apalagi benda mati yang tidak bisa berkutik dengan apapun. Nabi SAW juga bersabda, "Ama innaha la taziduka illa wahna." Jimat ini tidak akan menambahkan kepadamu kecuali kelemahan, dan itu sahih. In bidha anka fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. In bidh, yaitu jauhkanlah ia darimu, yaitu lepaslah jimat itu darimu. Sesungguhnya jika engkau mati sementara engkau masih memakainya, maka engkau tidak akan pernah beruntung selamanya. Jadi biasanya orang itu pakai jimat itu kan tujuannya supaya menolak bala, baik membentengi diri atau menghilangkan atau mengusir bala. Ya, dan jimat ini adalah masalah dan problematika yang besar di negeri Indonesia ini. Karena yang memakai itu bukan orang-orang awam saja. Tokoh-tokoh masyarakat, bahkan tokoh religius pun itu memakai gitu loh, ajaib. Ya gimana muridnya enggak? Ya. Orang gurunya, ustadznya aja ya pakai jimat, baik berupa cincin, akik, gede-gede ya. Ya itu asli itu boleh, cuman kadang ada keyakinan tertentu. Itu. Ya, kadang ada keyakinan tertentu. Nah, kadang hal-hal kayak gini tadinya bukan jimat, tapi berikutnya akan syaitan ubah menjadi jimat. Gini loh. Awalnya dia memakai itu sebagai perhiasan. Namun di situ mulai ada sematan kebanggaan, kemudian perasaan lebih terhadap benda tersebut, dan lama-lama menambatkan dan mengandalkan karisma dari benda tersebut untuk kepercayaan dirinya, self confidence-nya. Awalnya bukan jimat, tapi lama-lama ada ketergantungan terhadapnya. Nah, ini mulai ketergantungan terhadap benda itu. Contoh apa? Ya cincin. Awalnya pakai itu, ini bukan berarti mengharapkan cincin, jelas bukan. Cuman ini bisa kejadian pada orang ya tadinya dia itu tidak bermaksud syirik.
Namun dia ikut tren akik ya, atau batu mulia yang pernah ngetren itu ketika itu sampai mahal. Pakai itu, gede tuh ya. Ya gede. Kemudian kalau apa-apa dia tuh memamerkan cincin gedenya itu. Ya supaya dilihat orang dan seperti ada karisma barunya gitu. Lama-lama dia menambatkan dan menggantungkan kewibawaannya pada benda tersebut. Masya Allah ini panas Pak sekarang Pak. Panas Pak. Enggak, ini maksudnya cuacanya Masya Allah sangat-sangat jauh dengan apa yang saya alami tadi. Iya, sampai sejujurnya tadi tuh saya pengen WhatsApp, saya pengen nongkrong dulu dah kayak gini karena deras banget. Udah gitu ini jam 3:30 lagi, aduh gimana ya? Pengen nongkrong dulu, maksudnya pengen di warung kopi gitu, kayak gini kayaknya kayak nggak ada harapan nih, kayak gini lama kayaknya. Tapi setengah jam ini kayak udah ini terlambat, kalau terusin terlambat. Kalau nongkrong dulu nggak jadi kajian jadinya. Ya tadi pengen kayak gitu, teman nggak tega lah biarlah jalan. Pas jalan sampai sini, Masya Allah panas. Sekarang panas Masya Allah. Iya, ya alhamdulillah ya. Coba sampai mana coba? Tebak sampai mana tadi kita? Ya, jadi kemudian dia menggantungkan kewibawaan dan karisma dirinya pada cincin itu. Sehingga tanpa pakai cincin itu, dia merasa lemah. Ini nih semi jimat sebenarnya gitu loh. Semi jimat walaupun nggak sampai level jimat. Dia itu hatinya tertambat pada suatu perantara yang tidak menjadi wasilah sebenarnya. Iya. Nah ini berbahaya juga. Maka untuk perhiasan tuh kalau bisa nggak usah terlalu menggantungkan perasaan padanya lah. Ya, kalau bisa tanpa perhiasan tetap keren, dengan perhiasan makin keren. Oke, itu bagus. Tapi bukan berarti tanpa perhiasan kemudian kita langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak, jangan. Ya. Itu tentang jimat dan masalah sekarang. Sampai jimat kadang ditempel di mana ya? Di HP. Di mana? Antum jawab apa tadi? Pintu rumah. Atasnya pintu ditempel jadi ini nih apa? Jadi apa namanya? Frame. Kok ini soal bukan jimat ini. Ini ayat Al-Qur'an. Ya jimat juga kadang-kadang ayat Al-Qur'an tergantung niatnya juga gitu. Kemudian ditempel di stiker di mobil, di belakangnya biasanya. Nah, jimat juga bisa berupa terompah Nabi alaihissalam. Cari di Google, terompah Nabi. Itu bentuknya. Bahkan jimat terompah Nabi ditaruh di peci. Dan itu ada kegunaan khusus. Nih, saya Google nih. Kalau antum nggak Google karena nggak punya kuota, saya punya. Nih, terompah Nabi ya. Terompah peci. Ya gitu aja dah. Nabi, nih. Belanja terompah peci Nabi 18 ribuan, bayangin. Murah itu. Tapi coba lihat khasiatnya. Saya nggak ada dokumen ya, rata-rata Lazada, Bukalapak ini nggak ada. Saya cari yang dokumen yang terompah peci Nabi khasiatnya, masih Tokopedia, Bukalapak. Enggak, waktu itu saya nemu ini kok malah jualan semua ini orang, ini enggak ada. Nah, hukum tabarukan dengan jazakillah khairan, makasih. Ini udah panas Bu, maksudnya keadaan udah panas sekarang. Jazakillah khairan. Hukum tabarukan dengan gambar sendal Rasulullah. Ini bincang syariah. Penceramah ada Syawi Aziz almarhum, penceramah terkemuka di Pulau Seribu Pesantren Madura. Beberapa di sini ada juga orang Madura ya. Pernah mengeluarkan sebuah kaidah. Yang maknanya segala sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang mulia, maka sesuatu tersebut ikut dimuliakan. Beliau memberikan contoh kulit kambing yang dijadikan kulit cover Al-Quran tidak boleh disentuh apabila tidak memiliki wudu, sebab kulit kambing tersebut menjadi bagian dari Al-Quran. Itu contoh. Juga bekas orang soleh seperti bajunya, sandalnya, kopiahnya dan sebagainya
menjadi mulia karena berhubungan dengan orang yang mulia di sisi Allah. Itu. Ya, ketika ditanya dalil yang membolehkan melakukan hal itu, maka sang Habib menyodorkan surat Thaha. Maka aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Lah ini adalah cok gali cok ya, yaitu cocok logi ya, enggak benar ini. Nah, di era milenial sekarang ini gambar sendal Rasulullah semakin viral dan beredar luas dengan model yang semakin beragam, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ada yang jadi logo, hiasan di sorban, songkok, stiker, dan juga digantung di dinding rumah. Nah, menurut Imam Al-Qastalani dan Imam Al-Qari, sebagaimana dikutip Syekh Yusuf An-Nabhani, ini salah satu ulama sufi ya, gambar sendal Rasulullah memiliki beberapa keberkahan. Udah mulai nih, mulai bermasalah nih. Sehingga atas kekuasaan dan izin Allah, setiap muslim yang tabarukan dengan gambar sendal Rasulullah akan mendapatkan beberapa kebaikan. Apa bedanya dengan jimat? Coba. Alasan mereka adalah, ini kan gambar sendal Rasulullah, ini kan aslinya sesuatu yang mulia. Maka kalau kita menyandang atau memakai bekas atau serupa dengan sesuatu yang mulia tersebut, maka kita akan menjadi mulia dengannya gitu loh. Kita ahlu sunnah nggak gitu, konsep berpikirnya nggak gitu. Itu bagi mereka itu namanya tabarukan, ngalap berkah. Dan sebenarnya ini adalah penjimatan, ya. Salah satunya nih, kalau mendapatkan kebaikan dengan gambar seterompah Nabi sendal Rasulullah. Salah satunya, siapa saja yang memegangnya akan diselamatkan dari kezaliman para pemberontak. Masya Allah. Ini Pak Presiden harus pakai ini, ya, supaya bisa lanjut periode 3 ini. Dilindungi dari setan yang durhaka dan dimudahkan melahirkan bagi perempuan yang kesulitan dalam melahirkan apabila dia memegang gambar sendal Rasulullah itu dengan kanan-kanan. Ya, ini dokter nggak pro ini yang kayak gini, karena nggak ada yang sesar nanti, semuanya akan lahiran normal. Jadi supaya ibu-ibu mudah lahiran, pegang gambar sendal Rasulullah SAW dengan tangan kanan. Gimana Bu? Ya, ini dokter merasa insecure dengan ini, ya kan? Waduh, nanti nggak ada yang sesar dong nanti, gitu kan? Nanti yang sungsang menjadi apa? Normal kembali, masya Allah. Nah, barang siapa yang senantiasa membawanya akan disenangi makhluk-makhluk Allah, dimudahkan bermimpi Rasulullah SAW dan diziarah ke makamnya, diselamatkan dari penyakit ain dan sihir, dilindungi dari kezaliman orang jahat, diselamatkan dari gangguan kafilah dan rampok, diselamatkan dari karam ketika berlayar, diselamatkan dari kebakaran rumah dan maling. Jimat mana yang lebih hebat daripada ini? Ayo Bu, jimat mana yang lebih hebat daripada ini? Ini jimat terhebat. Cukup dengan apa? Dengan bekas, dengan gambar terompahnya Nabi SAW. Percaya nggak Bu? Pak Joko percaya Pak Joko? Oh, ketawa Pak Joko ketawa. Kalau ketawa kita masa kayak gini. Ya udah enak banget hidup seperti ini. Maka dengan demikian Syekh Yusuf An-Nabhani dan beberapa ulama lain, yang maksudnya ulama sufi, menghormati dan memuliakan gambar sendal Rasulullah bukan karena alasan sendal semata, tetapi karena orang yang memakai dan tempat yang pernah diinjak oleh sendal tersebut, yaitu Rasulullah SAW, yang merupakan makhluk teragung di alam semesta dan arsy yang merupakan tahta Tuhan. Oke, di sini kalau mungkin sendalnya gitu ya, apakah ketahuan emang seperti itu sendal Rasulullah? Yakin nggak itu gambarnya itu sendal Rasulullah? Nah, bersanad, sendal bersanad. Yakin nggak itu? Nggak yakin. Ya Allah alam gitu kan. Tapi kemudian kan gambarnya itu kan masuk ke peci-peci. Dulu saya tuh nggak ngerti kalau misalnya itu gambar terompah Nabi, karena di pesantren nggak pernah diajarkan hal-hal seperti itu. Suatu ketika, dulu saya punya peci itu dulu. Kan banyak itu peci kayak gitu banyak. Biasanya di sebelah sini nih, di batoknya nih, ya kan? Atau kadang di samping gini. Itu kan kita ngira dulunya, kalau nggak diajarin sama guru-guru kita ya, kita nggak tahu. Kiranya itu hiasan kayak pintu Aceh, misalkan itu wajar pintu Aceh gitu, tradisional. Kalau pintu Aceh nggak ada huruf tertentu insya Allah. Nah, ini Anda punya yang sebelah sini. Suatu ketika tahun 2018 atau 2018, Anda nggak tahu hal-hal kayak gini, saya nggak tahu. Pakai peci itu di Masjid Nurullah Kalibata City. Sebenarnya sebelumnya di masjid manapun Anda pakai.
Karena nggak ada pikiran sama sekali gitu loh. Nah, pas pakai itu kemudian kata panitia selesai kajian, wah Ustaz antum kena tahdir nanti antum. Loh kenapa? Salah apa? Itu yang antum pakai apa ya? Tuh peci lihat. Kenapa yang pecinya? Lah itu peci itu masa nggak tahu? Nggak tahu peci apa? Itu kan bentuk terompah Rasulullah. Coba lihat di Google gitu, disuruh lihat. Ternyata di antara khasiatnya adalah kita bakal pinter, masya Allah. Wah hebat banget ya. Nggak usah belajar ya, bakal pinter nggak usah. Di antara khasiatnya loh, hurufat di website lain. Di website lain, ketika itu saya baca, oh masya Allah, ya. Tapi kenapa kok mode terompah ini kok baru tahun-tahun 2010 kemari? Dulu-dulu tuh nggak begitu populer gitu loh. Iya, ada aja ya. Sebenarnya ini cuman apa ya? Entah ini strategi marketing atau saking mencintai Rasulullah maka nggak butuh dalil, melainkan ngarang-ngarang dalil. Itu mereka, ya. Menjimati terompah atau gambar terompah Nabi tanpa mereka sadari itu sebagai jimat. Ya mereka pun kalau misalnya ditanya tentang jimat-jimat pun ini bukan jimat. Mereka naruh apa? Misalnya di atas pintu rumah. Saya waktu tinggal di Cilangkap ada seorang keturunan Nabi Adam, ya. Ada seorang keturunan Nabi Adam alaihissalam itu punya rumah. Oh dia ditokohkan oleh masyarakat, tapi bukan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar malah nggak ada yang menokohkan beliau. Tapi murid-muridnya orang-orang luar gitu. Biasa majlis-majlis keturunan Nabi Adam alaihissalam, ya. Nah itu rumahnya itu, ya dan yang tetangga nggak ada yang berani ke rumahnya. Kemudian yang ke rumahnya itu cuma murid-murid dekatnya doang, ya. Dan ketika itu ada juga isu itu. Siapa yang ditikam itu? Yang udah meninggal beliau, Syekh Ali Jabir ya, rahimahullah. Itu kan setelah itu kan ada isu-isu ustadz-ustadz diincar dan semisalnya itu. Nah itu yang ke komplek itu, yang ke dekat rumah beliau banyak murid-muridnya. Ya, jadi mereka tuh standby menjaga sang guru gitu. Pakai S bukan pakai K. Kalau pakai K kanguru jadinya ya. Nah, ajaibnya kalau Anda lewat situ, itu kan kelihatan rumahnya gitu, bagian atasnya kan rumahnya lantai 2, tapi bagian di atas pintunya itu pintu depan itu ada figura kayak gini apa? Frame kayak gini. Ya, besar dan isinya itu ya terompah Nabi. Kemudian tulisan-tulisan kecil Arab. Asmaul Husna apa-apa dan seterusnya itu dari raja-raja wifik-wifik. Nah, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya beliau itu udah 2 kali kemalingan. Dan saya yakin malingnya itu bukan maling profesional yang asli memang maling gitu loh. Saya yakin malingnya muridnya sendiri. Artinya, jimatnya itu tidak berefek. Atau jangan-jangan berefek kalau malingnya orang luar ya. Kalau malingnya murid sendiri nggak berefek, jangan-jangan gitu. Berarti jimat itu tidak berefek insya Allah. Nah kata Nabi SAW, innahu la yaziduka illa wahna. Apa kata Nabi tadi? Innaha la taziduka illa wahna. Jimat seperti ini tidak akan menambahkan apapun kepadamu kecuali apa? Kelemahan. Orang itu kalau ketergantungan pada benda sebenarnya makin lemah. Beneran. Ketika dia menggantungkan urusannya kepada benda, itu makin lemah. Kita dulu kalau ke depan aja nih, kalau misalnya ibu-ibu yang dulu kan sebagian tinggal di sini ya, di rumah ini, dulu ketika ke depan komplek jalan kaki nggak Bu? Ya Bu ya, jalan kaki ya. Sekarang naik motor atau mobil, jalan kaki nggak sekarang? Enggak lah, ngapain gitu? Karena apa? Ya udah bergantung pada motor, tapi ini bukan berkegantungan dari segi syirik, bukan. Save energi dan udah kebiasaan. Tapi kalau berkegantungan dari segi nasib kepada benda,
Makanya ini baru syirik. Kalau kegantungan dalam artian save energy, males, ini nggak sampai ke derajat syirik ya, malas aja. Ya kita udah kayak gitu. Ya itu nggak masalah insya Allah. Ya nggak masalah dari segi akidah. Mungkin masalah dari segi kolesterol atau dari segi lemak ya. Tapi nggak masalah dari segi akidah insya Allah. Nggak masalah. Dari segi agama nggak dipermasalahkan. Nah makanya kata Nabi, seseorang kalau pakai jimat, dia bakal malah tambah lemah. Dan memang kenyataan begitu. Lemah dari segi perasaan. Dan lemah juga dari segi kemanusiaannya. Sesungguhnya orang ketika memakai jimat itu lebih mudah untuk dirasuki dan dibisik oleh syaitan. Makanya dia lemah. Saya kasih contoh. Banyak bapak-bapak atau ibu-ibu yang ketika anaknya mau ke pantai tertentu atau mau ke gunung tertentu atau mau hiking ke tempat tertentu yang dia keramat, disangoni, dibekali oleh apa? Pegangan jimat, baik berupa kertas di dompet, rajah tertentu, ya pakai itu. Ya. Dan ternyata ketika di gunung malah bermasalah, malah dapat gangguan lebih. Kenapa? Karena yang dibawa itu jimat, dan jimat itu juga diikuti oleh jin, dan ketika dia ngikut ke gunung, ketemu jin-jin gunung, akhirnya mereka crash. Yang perang tuh jin-jinnya. Yang kesambet siapa? Ya orangnya. Makanya kita tuh sebenarnya seringkali crash sama orang, padahal nggak ada masalah apa-apa. Sebenarnya bukan kitanya yang crash tadinya, tapi jin, antar jin inilah yang teradukan gitu. Iya, antar jin. Makanya nggak usah pakai jin lah. Tapi kalau ditambah S boleh kalau laki-laki pakai jeans. Perempuan boleh nggak pakai rok jeans? Kalau bahannya jeans boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Sama roknya lebar nggak apa-apa. Pakai cadar bentuk dari bahan jeans, repot-repot sih. Iya, jadi begitu. Jadi malah membuat lemah seseorang. Sedangkan tawakal itu menguatkan seseorang. Kalau tawakalnya kepada benda atau kepada jimat, maka lemah dia hatinya. Tapi kalau tawakalnya kepada Allah, maka kuatlah hatinya. Kemudian berikutnya nomor 17. Bolehkah kita memakai manik-manik, kerang dan sejenisnya sebagai pelindung dari al-ain? Sama, ini jimat juga. Tidak, kita tidak boleh melakukannya. Allah Ta'ala berfirman, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang memakai tamimah, yaitu jimat yang digantung atau ditempel, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Yaitu 18. Apa hukumnya beramal dengan aturan atau undang-undang yang bertentangan? Beramal di sini bukan meramal ya, beramal, mempraktekkan dengan aturan atau undang-undang yang bertentangan dengan Islam. Apa hukumnya? Bertindak berdasarkan undang-undang yang bertentangan dengan Islam adalah kekufuran. Jika pelakunya meyakini bahwa ia diizinkan untuk melakukannya, atau jika ia meyakini kebenarannya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Nabi SAW bersabda, wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaru bimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Ketika para pemimpin mereka tidak menjalankan pemerintahan berdasarkan kitabullah dan tidak pula memilih apa yang telah Allah Ta'ala turunkan, maka Allah akan menjadikan persengketaan di antara mereka. Dan ini hak terjadi. Tapi fahami baik-baik. Berhukum dengan selain hukum Allah, fahami baik-baik. Bagaimana dengan undang-undang negara? Undang-undang negara ada yang sesuai syariat Allah Azza wa Jalla dan ada yang bertentangan dengan syariat Allah.
untuk yang sesuai dengan syariat Allah, baik langsung memang ada dalilnya atau sesuai kaidah syariat Allah, maka itu ketika mengamalkannya nggak masalah, malah bagus. Contoh apa jemaah? Pakai apa namanya? Kita diharuskan kalau di jalanan naik motor pakai helm gitu misalnya. Apa hukum memakai helm? Bukankah ia tidak ada dalam Islam pakai helm ketika naik kendaraan? Rasulullah dulu naik onta nggak pakai helm. Ya repot kalau mikir kayak gini mah. Tapi kalau kita menuruti peraturan undang-undang pakai helm misalnya di jalanan umum, pakai motor, apakah ini sesuai dengan syariat Allah? Kita katakan sesuai dengan syariat Allah. Loh, mana dalilnya? Dalilnya bukan dalil yang langsung dengan dalil helm, nggak ada dalil helm. Tapi dalilnya diantaranya adalah kalimat Nabi SAW, la darar wa la dirar. Jangan berbuat madarat untuk diri sendiri dan jangan memberikan madarat pada orang lain. Ya begitu. Apalagi contohnya undang-undang yang sesuai dengan syariat Islam di Indonesia ini. Apalagi Pak, Bu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Contohnya apa? Lampu merah juga gitu. La darar wa la dirar. Dan itu peraturan, kalau nggak di lampu merahin ya hijau semua ya repot lah. Nah itu di antara contohnya. Dan ini hal yang boleh karena ini peraturan seperti ini untuk maslahat dan mencegah madarat, maka boleh. Adapun undang-undang yang bertentangan dengan Islam, maka pada asalnya tidak boleh kita lakukan. Kalau terpaksa dilakukan, maka kita harus tetap mengingkarinya walaupun terpaksa melakukannya. Hah? Nah itu yang Pak Joko bilang, pajak. Tapi tidak semua pajak itu haram. Nah, paham baik-baik, ini pajak ini. Gini, ada pajak, istilah pajak ini kan sebenarnya suatu istilah yang memiliki beragam definisi, beragam peranakan cabang gitu loh. Enggak semua pajak itu sama ya. Adapun tarikan penguasa manapun, negeri manapun yang tidak memberikan feedback di bidang itu kepada orang yang ditarik uang darinya, maka itu zalim. Jelas itu pajak yang zalim. Misal pajak antum dagang nih, dikenai pajak padahal nggak ada urusan dengan itu. Tiba-tiba kena aja pajak. Antum punya kekayaan sekian milik pribadi, dapat pajak, kena pajak. Dan tidak diberikan feedback untuk pajak tersebut dari penguasa, makin zalim. Nah, sekarang kalau misalnya pajak seperti STNK, itu ada pajaknya kan ya? Apalagi yang seperti itulah. Iya. Nah, STNK ini kan ketika kita bayar pajak, itu bisa kembali juga maslahatnya kepada pembangunan jalan. Nah, yang seperti ini nggak masalah insya Allah. Ya seperti ini tidak masalah insya Allah. Ya bayar pajak yang seperti ini nggak masalah dan karena feedbacknya akan kembali. Saya pernah diskusi sama beberapa penuntut ilmu di Madinah atau di Arab Saudi karena ada keinginan untuk stok barang parfum-parfum dari Saudi, ya kan? Pengen belanja dari tokonya tapi ana minta ikhwan yang di sana itu tolong belanjakan, ana tinggal ngirim duit, kemudian tolong kargokan ke Indonesia. Tapi berat, minimal 20 kg, 20 kilo minimal. Ya, terus habis itu diekspedisikan ke Indonesia. Nah, kalau misalnya Mas, jangan tidur Mas. Ini tentang pekerjaan antum juga nih soalnya, ekspedisi. Nah, kalau di ke Indonesia nanti ketika tahu ini buat dijual, maka akan dikenai pajak berdadakan.
Sampai ada kawan juga kayak gitu dari Saudi kirim. Pajaknya berapa? 4 juta. Itu pajak doang 4 juta itu. Apa namanya? Pajak apa namanya itu? Pajak apa? Bea cukai. Biaya masuk. Iya. Itu di pelabuhan itu dia akal-akalan orang mereka gitu loh. Haram banget itu, Masya Allah. Iya. 4 juta. Kita belum aja dagang, belum megang barang udah kena charge 4 juta misalnya. Ya Allah. Makanya harga-harga kadang-kadang jadi naik gara-gara itu gitu loh. Untuk balik modal lebih gitu. Nah, maka ini jelas haram. Baik. Kalau misalnya kita terpaksa melakukannya, ya udah kita terpaksa bayar. Maka ini bedakan, yang terpaksa ini enggak dapat dosa. Melainkan yang memaksa inilah yang nanti di akhirat akan repot urusannya. Ini kalau kita terpaksa melakukannya, maka kita lakukan tapi dalam hati mengingkari. Kalau bisa menasihati mereka, kalau nggak bisa ya mungkin nggak bisa lah. Siapalah kita. Itu satu. Ya. Kata Nabi SAW melaknat ar-rashi wal murtashi, melaknat orang yang melakukan sogok dan yang disogok. Orang yang menyogok dan yang disogok. Dalam beberapa kasus penyogok itu tidak berdosa dan yang disogok berdosa. Apa contohnya? Sila tilang. Kena tilang. Nah, kalau ini mah enggak ya. Kalau ini emang ada opsi sih. Tapi enggak. Karena bisa kita ngambil tilangan kita di kantor, di apa namanya? Pengadilan. Apa sih, di mana sih tilang tuh? Kejaksaan. Pikirannya pengadilan agama mulu pikirannya nih, ya. Kejaksaan. Bisa nitip juga kan sama orang, mempekerjakan orang untuk ngambil. Jadi ya nggak boleh, kalau itu nggak boleh sebenarnya. Bikin SIM yang dipersusah. Maka mau nggak mau lewat jalur senapan, tembak dor gitu. Nah, tadi kita nggak mau gitu, tapi nggak ada waktu buat itu. Ya kholas lah pakai jalur dalam, dan susah untuk mempraktekannya karena kena tanah sedikit langsung ulang Jumat depan, repot. Mana Jumat khutbah lagi, ya udah. Ada yang seperti ini, wallahu alam. Ini sebenarnya nyogok, yaitu pakai jalur dalam. Maka ini insya Allah mudah-mudahan tidak masalah. Maksudnya tidak masalah ini perbuatannya buruk, tetapi karena terpaksa melakukannya. Jadi ketika sogokan itu adalah supaya kita mendapatkan hak kita dan terpaksa melakukannya, maka tidak apa-apa untuk menyogok. Karena itu hak kita. Ya begitu. Ya. Barang kita ketahan padahal itu hak kita dan kita harus bayar padahal itu nggak boleh bayar gitu loh. Ya udah mau gimana lagi. Seperti itu mas sekalian. Ya taib. Jadi ketika itu bukan syariat Allah dan ternyata kita terpaksa melakukannya, maka dimaafkan tapi tetap kita ingkari di hati atau kalau bisa kita nasihati orangnya. Baik, untuk materi cukup sampai situ insyaallah. Jika ada pertanyaan baik online maupun offline dipersilahkan. Ada Pak? Ada. Alhamdulillah. Ya fadhal. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan orang yang sulit meninggal karena pasang susuk? Yang apa? Sulit meninggal karena pasang susuk. Dia sulit meninggal emang karena benar pasang susuk itu? Pertanyaannya begitu. Apakah harus datang ke dukun lagi agar bisa mempercepat kematian? Jangan. Kalau datang ke dukun lagi ya itu nambah penyakit itu namanya. Ya memang kasusnya ada beberapa orang karena dia memiliki jimat, punya khodam dan pasang susuk sulit meninggal. Tetapi kita tidak bisa memastikan sulitnya meninggal dia itu apa karena setannya atau karena apa, wallahu a'lam. Ya, tapi itu mungkin merupakan bentuk azab ya, bentuk azab. Terus gimana cara meminimalisir atau menanggulangi supaya cepat mati? Tembak aja itu orang, mati langsung. Itu kalau mau instan tapi dosa ya. Suruh dia bertaubat
Itu. Suruh dia bertaubat dari perbuatan syiriknya. Adapun kalau susuknya udah ketanam dan memang benar ketanam, cara nanam susuk kan ada dua cara. Imma cara gaib, imma cara fisik langsung. Saya nggak perlu ngajarin antum gimana caranya karena saya juga nggak bisa. Ya. Cara gaib yaitu, ya nggak tahu dukunnya gimana caranya. Pokoknya dukunnya mensyaratkan harus pakai materi sekecil atom apa namanya sih biasanya itu, entah jarum kecil, entah apa Putra biasanya susuk apa bentuknya Putra? Semar. Semar. Gede gitu semar. Dimasukin ke tubuh gitu semar? Iya jarum. Kerik kecil. Diapain? Secara goib. Nah iya. Batu apa-apa gitu. Ntar dukanya bilang the transfer has been success gitu. Ya. Sukses dah. Oke. Percaya aja lagi gitu kan. Maka ketika mau wafat kemudian mungkin sulit, dia taubat dah itu. Dengan cara ini taubat. Mungkin minta sama Allah, ya Allah, saya bertobat kepada Engkau dan maafkan saya, ampuni saya Allah. Saya melepas semua yang telah saya lakukan dari kesyirikan ini. Maka kelas, dah urusan dia dengan Allah dah. Bagaimana kalau misalnya cara memasukkannya itu adalah dengan cara fisik? Ini ada dua model, ada dua posibilitas. Kelihatan itu susuknya atau udah mendarah daging. Kalau udah mendarah daging nggak perlu. Kalau udah kelihatan maka dilihat pula apakah bermadarat kalau misalnya dia cabut. Kalau bermadarat misalnya membuat luka yang besar maka nggak perlu. Cukup taubat aja. Karena asalnya kita itu nggak boleh menyiksa diri kita gitu aja. Tapi kalau misalnya dia bisa mencabut dengan cara apa dan paling berdarah seberapa doang, maka tafadhol dicabut dan lepaskan itu semua. Begitu, jadi nggak perlu harus sampai repot melukai diri dalam-dalam, nggak perlu. Ya, begitu. Pak Agung, Mas Agung, Mas Bro, Pak Bro. Iya. Ada lagi? Ada, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan menggunakan gelang atau kalung untuk kesehatan? Apakah termasuk jimat? Gelang, kalung untuk kesehatan, kalau memang itu ada penjabaran saintifik yang bisa dipertanggungjawabkan dan jurnal ilmiah, maka nggak masalah. Iya. Ya masalah itu kan kalau dia cuma sugesti saja. Sugesti ini nggak bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik dan nggak ada jurnal ilmiahnya. Ya kalau sugesti nggak perlu ya sugesti kan namanya sugesti kan perasaan tok gitu loh. Tapi kalau memang dia ada jurnal ilmiah karena zat-zat di situ berpengaruh terhadap peredaran darah misalnya, nggak masalah. Tapi itu harus dibuktikan secara saintifik oleh orang-orang yang kompeten di bidang kedokteran di bidang itu gitu loh. Ya kedokteran di bidang itu, bukan di bidang kedokteran lainnya, misalnya kedokteran di bidang hewan ngomong kayak gitu nggak bisa. Harus memang di bidang itu yang memang dia harus kita percaya gitu loh, karena keahlian di situ. Iya, hal-hal seperti ini memang seolah-olah semi sugesti, semi sihir dan semisalnya. Ya bisa jadi, tapi kalau memang ada jurnal ilmiahnya ya kita ikuti saintifiknya. Kayak hipnoterapi dan semisalnya, kalau memang itu ada jurnal ilmiahnya, masya Allah silahkan. Membaca karakter orang dengan membaca karakter orang dengan tulisan dan tantangannya itu juga ada jurnal ilmiahnya. Maka itu bukan tatayur atau bukan mengetahui hal gaib, bukan, itu memang ada pertanggungjawabannya. Ya seperti itu. Wahai penanya. Ya. Ada lagi? Ada, Ustaz. Nggak habis-habis pertanyaannya, Pak. Ibu-ibu mau nanya nggak yang online, yang offline, Bu? Nggak ada. Ya, silakan. Ada. Ya, silakan kalau gitu. Ini dulu deh, biar nggak repot bolak-balik ini dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan hakim yang menerapkan KUHP dalam memutuskan perkara? Apakah termasuk undang-undang yang bertentangan dengan Islam? Wah.
begini, kalau untuk spesifik ke kenegaraan itu saya sebenarnya nggak berani, karena beberapa asatidzah yang juga mengajar di institusi kenegaraan, mereka mewasiatkan ke anak pribadi, jangan bicara Pancasila, jangan bicara undang-undang. Ya, hati-hati. Jadi untuk menjawab yang itu, ana bilang Allah alam bisawab, karena itu spesifik dan itu nanti kerekam, atau siapa tahu di antara antum intel kemudian ngelaporin, ya, antum misalnya kan tiba-tiba sekarang hadir, biasanya nggak hadir. Ini jangan-jangan nanti kan takutnya nanti anak kena kesergap, ya, anak diekspedisi nanti sama antum. Kirim ke Arab nanti. Gratis ya. Ya insya Allah pekan depan anak umroh, jadi antum nggak perlu paketin anak ya. Ya begitu. Jadi afwan anak nggak bisa jawab itu. Bahaya ya. Sensitif. Ibu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Dengan siapa di mana? Tadi ada speakernya, Bu? Oh ya. Bagaimana mengingatkan orang tua yang masih iman atau keyakinan, Ustaz? Sedangkan kalau diingatkan lebih marah karena dia merasa itu warisan leluhur gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan tadi, itu pertanyaan bagaimana, Bu ya? Begini, sebenarnya bagaimana mengingatkan orang tua untuk hal-hal kayak gitu, itu tidak ditanyakan ke saya, karena saya nggak tahu karakter orang tuanya gimana. Kemudian nanti bakal marah beliau dan seterusnya. Ya udah, sabarin aja, ingatkan aja secara berkala, bertahap. Hal-hal kayak gini kan sebenarnya udah dari zaman Rasulullah SAW. Rasulullah itu pengasuhnya siapa dulu? Abu Thalib. Abu Thalib kafir bahkan. Nabi SAW berusaha mendakwahinya. Pertanyaannya bukan bagaimana. Pertanyaannya kita tuh sampai kapan akan istiqomah mengingatkannya, itu aja. Kalau urusan bagaimana itu jangan dijadikan objektif dan goal kita adalah supaya beliau harus dapat hidayah melalui tangan kita. Enggak gitu enggak gitu pikirannya. Kalau bagaimana caranya, ibu lebih tahu daripada saya, karena ibu lebih tahu karakternya gitu loh. Karena kalau saya ngomongin, kasih tahu aja Bu, desek terus Bu, jangan kasih celah. Ya nggak bisa gitu juga, itu kan jawaban saya. Terus kok diturutin, saya kena dosanya karena salah jawab. Jadi ibu lebih tahu caranya, karena ibu lebih tahu sifat dan karakter beliau dan celah-celahnya. Tapi yang perlu kita ingatkan adalah istiqomahlah dalam mengingatkan, tapi dengan cara yang benar. Atau cara yang maksudnya enggak harus mepet terus gitu loh. Selalu diingatkan. Rasulullah itu kan enggak selalu ketika ketemu Abu Thalib, ayo masuk Islam paman, ayo, enggak mesti gitu. Ada masa-masanya, terutama di masa-masa sakit. Ya, rutin ini pun enggak rutin pekanan, tiap pekan. Alhamdulillah ketemu nih jadwal saya untuk ingetin ibu, ya enggak gitu juga. Ya disesuaikan aja, kontekstual lah gitu. Ketika lagi senang ingetin, ketika lagi sedih ingetin, ketika lagi sakit gitu loh, lagi momentum peak atau momentum down gitu loh. Nah itu momentum yang lebih mudah untuk menerima, insya Allah ya. Tapi kalau terima nggak terima itu kan urusan Allah, hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan kita paksakan harus ikut gitu loh dengan seruan kita. Ya yang penting kita dulu istiqomahin aja dulu untuk mengingatkannya. Ya syukur-syukur kalau Allah beri hidayah, alhamdulillah kita doakan supaya itu. Kalau tidak, ya qadarullah ma syafa'ala. Nabi SAW pun mendakwahi Abu Thalib, paman yang tersayang loh ini, padahal orang yang menjadi garda pertama dalam dakwahnya Rasulullah SAW. Tetapi kendati pun begitu nggak Allah kasih hidayah, tapi Rasulullah tetap istiqomah memberitahu dan mengingatkan, mengajak sampai akhir hayatnya Abu Thalib dikasih tahu. Ya, tapi Abu Thalib tetap kekeh. Ya begitu. Ya kita kasih tahu aja. Berkala aja, nggak harus setiap pertemuan sama orang tua kasih tahu terus. Ya lama-lama juga kesel dan malah makin menjauh. Apalagi kalau dengan bahasa-bahasa yang menyinggung.
Bu, udah tua loh, jangan kayak Abu Thalib. Nggak kayak gitu malah menyinggung. Ya. Jadi jangan pertanyakan bagaimana terus. Tapi ayo kita cari kesempatan yang terbaik untuk mengingatkan gitu. Ya. Seperti itu. Ya boleh juga dengan cara Nabi Ibrahim, kadang-kadang barang-barang yang dijadikan itu hilang, kita hilangkan atau kita rusak itu boleh kalau tidak menimbulkan madarat yang lebih besar. Kalau misalnya menimbulkan madarat yang semisal, nggak usah lakukan. Misal pakai jimat misalnya, pakai cincin tertentu. Terus malam-malam kita buang cincin itu. Ya besoknya beli lagi. Kalau tahu kayak gitu jangan lakuin kayak itu lagi, karena ya itu malah madaratnya sama juga gitu loh. Jadi dalam nahi munkar, janganlah kita lakukan nahi munkar ketika kita tahu bahwasanya orang yang kita nahi munkarin itu akan melakukan madarat yang semisal atau bahkan lebih. Udah, diemin aja lebih afdol untuk sementara. Begitu. Iya. Kok diam, Bu? Ya udah kayak gitu, ya. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Gimana? Ada lagi? Satu terakhir, Bu. Soal boleh, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bolehkah kita menyogok di suatu instansi? Ustaz, bolehkah kita menyogok di suatu instansi karena di situ pegawainya kebanyakan non-muslim, sementara muslim sedikit. Jadi supaya banyak pegawai muslim, bolehkah kita menyogok demi kemaslahatan? Tidak. Karena masih banyak pekerjaan lain. Kantor lain masih banyak. Lah ngapain dia di situ? Emang gak ada kantor lain? Ya kalau dia udah terlanjur nyogok ya udahlah gitu loh. Itu udah berlalu gitu kan. Tapi mindset seperti itu nggak benar. Di kantor ini kebanyakan non muslim, jadi supaya banyak muslimnya mari kita sogok supaya kita masuk sini. Ya yang muslimnya bikin kantor dewekan lah, bikin kantor sendiri. Itu. Anda nggak marahin antum Pak Agung, bukan antum kan? Iya Anda nggak marahin antum, cuman mindset seperti ini jangan dilestarikan. Ya dengan alasan seperti itu kita nyogok ke situ. Masih banyak kantor lain yang bisa masuk tanpa sogokan, tanpa pelicin. Kalau bisa sebaiknya jangan di situ. Jangan mindset seperti itu. Justru muslim itu punya izzah. Ya kalau bisa ya pakai, ya kita bikin kantor sendiri, bikin perusahaan sendiri, atau kayak di kantor lain aja yang udah banyak muslimnya, lebih ya sudah established itu keislamannya itu lebih afdol. Ya, Ibu tadi ada yang mau tanya ibu-ibu? Sepertinya, ya silakan Ibu. Tafadhol. Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan dari yang susuk tadi Ustaz kan jawabannya suruh tobat. Iya. Nah jika pasiennya itu udah nggak bisa kita udah antara hidup dan mati nggak bisa komunikasi lagi, terus caranya gimana? Oh jadi udah hampir kayak hilang kesadaran gitu Bu? Iya. Oh ya. Dan konon itu kita dengar itu orang pakai susuk karena dia dulu punya usaha bla 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 gitu, jadi untuk pelaris gitu. Usaha apa Bu? Kok usaha namanya bla bla bla? Baru tahu saya. Katanya dia punya kalau orang sekarang punya salon, dia salonnya laris. Oh iya. Terus yang kedua boleh nama nggak? Boleh tapi nanti saya lupa. Ini dulu deh. Untuk urusan kilau kola atau hearsay atau perkataan orang-orang tentang hal kayak gini, itu jangan terlalu ditanggap Bu. Kecuali kalau memang buktinya itu ada konkret atau memang indikasi kuat lah misalnya, baru mungkin kita percaya. Kuat. Oh ya wis lah, kita anggap dia memang kayak gitu ya. Terus kita talqin la ilaha illallah, kita suruh taubat, dia apa ya, semi sadar apa? Iya. Begini, bukan urusan kita untuk mengetahui atau mengharuskan dia untuk ikut atau gimana. Udah yang penting kita talqinkan, suruh taubat. Urusan itu urusan gaib. Dia itu sedang mungkin di alamnya gitu, antara dunia dengan menuju alam barzakh yang kita tuh nggak tahu gimana gitu loh. Ruhnya dia tuh kayak gimana, apa yang dia rasakan, apa yang diucapkan di alam itu, wallahu alam, kita nggak tahu. Jadi kita tuh tugas kita cuman ngingetin, suruh taubat. Bisa jadi di gaibnya itu dia sedang bertaubat gitu loh kepada Allah Azza wa Jalla. Kita nggak tahu. Ya bisa juga dia nggak taubat atau taubat, kita nggak tahu. Pokoknya yang penting tugas kita aja yang kita pikirkan. Urusan dianya ya udah, urusan dia pada Allah Taala. Yang penting tugas kita selesai nanti.
untuk mengajak dia kepada kebenaran. Ya begitu. Dan ketika dia wafat dalam keadaan zahirnya belum taubat, maka kalau seperti itu tetap gaib, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tetap kita anggap dia zahirnya muslim karena masih ada posibilitas dia taubat di kesendiriannya, kita nggak tahu. Karena ini hal yang sangat gaib, kita nggak bisa ini, ya nggak bisa pastikan ya. Kita zahirkan dia muslim yang semoga udah taubat, gitu aja. Ya wallahu alam. Begitu Bu ya. Jadi jangan terlalu difikirkan untuk urusan itu. Yang kedua apa Bu? Yang kedua, seseorang yang memang mendapatkan sebuah pekerjaan ASN, tapi memang dengan menyogok gitu, gimana tuh Ustaz? Udah 2 tahun jadi ASN. Terima kasih. Insya Allah ya. Saya kira beban pikiran saya di hujan tadi, sekarang nambah lagi nih beban pikiran. Masya Allah ya. Berat juga ini. Bukan beberapa, banyak Bu. Ini memang malah standarnya kayak gitu. Ya miris memang. Tapi kalau saya jawabannya pahit, saya masih diundang nggak Bu besok-besok? Nggak gini Bu. Insya Allah ya, berat juga ya. Pekan ketiga saya masih ada di sini kan. Bukannya mau jatuh Safar sih, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini mungkin bukan perjumpaan terakhir kita. Iya. Sebenarnya sih dari jawabannya udah ketahuan lah, saya ngomong kayak gini jawabannya apa, Ibu tahu. Jadi begini, saya pernah waktu di Madinah itu waktu umur tahun 2018 itu di kajiannya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ya, bukan yang Sulaiman Ar-Ruhaili, Ibrahim Ar-Ruhaili di Madinah. Di sesi tanya jawab beliau ditanya bagaimana dengan seorang yang bekerja dan dia bekerja masuknya itu pakai ijazah, yang mana ijazah itu waktu dia ujian dia nyontek. Paham nggak Pak? Apa hukum pekerjaannya? Apa hukum penghasilannya? Maka kata Syekh Ibrahim, hukumnya haram. Penghasilannya hukumnya haram. Makanya itu ya saya bingung juga mau jawab kayak gitu, cuman nggak enak ini. Ya. Itu salah satu jawaban beliau. Saya itu bukan jawaban final Pak Bu ya, karena dalam masalah seperti ini juga terjadi khilafiyah Bu. Bukan berarti ini jawaban yang paling apa ya mengenaskannya aja gitu loh. Ambillah ini supaya kita itu mengambil ibrah gitu loh. Karena kalau saya jawab nggak apa-apa, itu semua akan bermudah-mudah gitu loh. Oh nggak apa-apa ya Ustaz ya. Ya udah kan nanti kita undang lagi Ustaz ya, gitu kan enak. Saya nggak mau kayak gitu. Artinya ini harta haram itu kita ambillah yang paling apes gitu loh fatwanya gitu loh, supaya kita itu khawatir nggak bergampang-gampangan. Sekiranya memang yang benar adalah nggak masalah, dan saya berharap inilah jawabannya. Yang penting taubat aja dah dari sogokannya itu. Sekarang start a brand new life gitu loh. Tapi membuka brand new life ini bukan dengan cara memiskinkan diri, membuang semua harta lain, bukan dengan itu. Cukup bertaubat aja dan minta maaf sama Allah atas apa yang berlalu. Nah, khalas, dah itu aja. Lanjut. Sampai pensiun? Iya, sampai pensiun. Lanjut. Gimana? Enggak. Dia cukup taubat dengan apa yang sudah dilakukan di masa lampau, udah itu. Sekarang udah. Jadi gini, seperti menonaktifkan dosa penyebabnya, yaitu apa? Sogok. Ketika itu sudah dia taubatkan darinya, maka dianggap tidak ada. Maka udah, sekarang apa yang Allah kasih sekarang udah lanjut. Karena begini, karena pekerjaan dia itu bukan haram secara zat, tapi haram karena sebab lain. Beda dengan pekerjaan yang haram secara zat, maka itu segera tinggalkan. Contoh, apa pekerjaannya?
maling jemuran. Nah itu emang secara zat haram. Sampai sekarang masih maling jemuran. Gimana Ustaz? Oh kamu cukup taubat tapi terus maling jemuran. Ya nggak gitu, karena ini udah emang haram secara zat. Beda kalau haram karena faktor lain, yaitu sogok misalnya, sebab lain gitu loh. Maka taubatkanlah di sebabnya, dan ini karena pekerjaannya tetap halal, asli halal, maka terus itu yang mudah-mudahan lebih benar. Cuma tetap ya kita bawakan fatwa yang mengharamkan juga supaya hati ini nggak bermudah-mudah gitu Bu. Gimana Ibu? Gimana? Bulan depan saya masih bisa ngaji sini? Oh, nggak pahit, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Iya, masih bisa terus selama kalau misalnya di ASN di sini adalah pekerjaan haram seperti pajak, ya itu emang dari dulu emang haram. Sampai sekarang haram, seterusnya haram terus. Udah nyogok haram lagi pekerjaannya, repot ini. Tapi kan bukan itu kan, Bu An? Bukan itu pekerjaan Ibu, bukan pajak kan? Ya malah bagus ya, terus kan. Tinggal taubatkan yang lampau. Nah terus gimana dengan gaji? Ini saya mau minum gaji jadi ini jadinya. Gimana dengan yang lampau dari gaji-gaji? Ya kalau lanjut aja. Dia nggak harus jual rumah yang telah dia beli dari hasil gaji itu, nggak harus, nggak. Artinya taubat karena pekerjaan yang haram dengan sebab di luar itu, atau karena dia nggak ngerti hukumnya, maka yang berlalu udah berlalu, udah milik dia. Tapi sekarang tetap nggak boleh melakukan yang haram, udah gitu aja udah. Ya udah saya minum kok gitu loh. Ya. Ya Pak. Misalnya Ya. koruptor Ya. harus bertobat. Ya. Kata korupsinya seperti apa? Dia kayak Gini. Beda sama koruptor, Pak. Koruptor itu dia tahu kalau itu haram. Kecuali kalau dia ngira itu tuh tidak haram tadinya. Enggak gini. Korupsi itu kan ada beberapa model. Ada model yang pelakunya itu nggak sadar kalau itu tuh haram gitu loh. Dan ada pelakunya itu tahu kalau itu uang panas dan haram. Nah, ini yang mana nih, Pak? Atau campur-campur? dia bisa bercampur. Repot memang. Makanya saya dagang parfum, Pak. Ya supaya nggak repot juga mikirin seperti ini. Tapi pasti kajian kena juga pertanyaan seperti ini. Jadi kepikiran juga jadinya. Udah gitu kayak mendung nih, kayaknya hujan lagi nih nanti. Jadi kaidahnya gini. Seseorang ketika tidak mengetahui bahwa itu hal yang haram, kemudian, dan itu tetap haram memang, tapi kemudian dia ketika diajarkan atau akhirnya tahu kalau itu haram, maka dia cukup bertaubat. Adapun yang telah dia ambil, telah dia pegang dari yang haram itu milik dia khalas. Seperti riba. Atau hasil korupsi yang dia nggak tahu kalau itu korupsi. Misalnya dia ASN yang masih baru, kagokan dan nggak ngerti kalau itu tuh uang panas, nggak ngerti kalau itu tuh ilegal. Mungkin nggak Pak kayak gitu? Yang masih baru, belum ngerti gitu. Dan ternyata dapat bonus ini, bonus itu. Dia ngira itu adalah legal gitu loh. Dan ternyata itu ilegal. Dia baru tahu setelah bertahun-tahun. Astagfirullah, berarti saya telah makan harta haram ya? Iya. Lah terus gimana? Itu tabungan saya sebagian dari itu. Yang antum tidak ketahui bahwasanya itu haram, itu bismillah, antum pegang aja. Ada di surat Al-Baqarah tentang ayat riba itu. Walahu ma salafa wa amruhu ila gimana ayatnya? Cari sendiri Bu, ya di ayatnya ada. Yang berlalu sudah, pegang aja. Enggak harus Tapi apa yang telah diketahui kalau itu uang panas, dia tahu itu uang panas, itu tahu dia itu ilegal, tahu itu. Itu haram sejak itu juga. Karena apa? Karena dia tahu kayak itu. Ya gitu. Maling, apakah ketika dia maling dia nggak tahu kalau itu haram? Pasti tahu. Nah itu haram udah. Ketika dia taubat, wajib mengembalikan kepada pemiliknya. Gitu. Seperti itu. Ya. Al-muhim seperti itu yang namanya pekerjaan. Masya Allah kalau di kenegaraan, Masya Allah emang ujian besar ya. Ya seperti itu. Wallahu alam. Ya mungkin cukup sampai sini insya Allah kajiannya. Ya.
Ya jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan atas kehadirannya dan juga husn istima'nya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.